Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak teacher semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak teacher udah siap untuk belajar hari ini? Oke. Nah, sudah sholat duha belum? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak teacher, tadi teacher sudah mengirimkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman kita Fatir, yaitu lagu Bare Solo. Nah, lagu Bare Solo juga merupakan salah satu lagu dari provinsi kita, Provinsi Sumatera Barat. Nah, anak-anak teacher dulu sepertinya sudah pernah ya mempelajari lagu tersebut dengan teacher Dian. Masih ada yang ingat liriknya? Nah, nanti boleh diulang-ulang melihat kembali video dari teman kita Fatir tadi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak teacher ambil bukunya ya. Nih buku BAM-nya sudah disiapkan. Kemudian anak-anak teacher buka bukunya di materi pelajaran 3 ya. Yang ini ya sayang ya. Oke. Nah, anak-anak teacher, Bare Solo merupakan salah satu jenis beras yang dihasilkan oleh dari kota Solo maupun Kabupaten Solo. Nah, Bare Solo ini terkenal dengan kelezatan nasinya. Nah, berbicara mengenai kelezatan nasi atau makanan, sekarang kita akan belajar mengenai tata cara makan di adat Minangkabau. Anak-anak teacher dibuka bukunya halaman 16. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tata cara duduk di adat Minangkabau. Ada duduk baselo, ada duduk basimpu, ada juga duduk yang sumbang ya. Nah, anak-anak teacher sekarang kita materinya adalah cara makan. Nah, anak-anak teacher di adat kita juga diatur cara makan. Ini sesuai dengan petata petiti yang ada, yaitu sekarang anak-anak teacher buka bukunya di halaman 17. Sekarang disimak ya. Makan sasuo, duo suo, cukui katigo, paruilah kanyang. Usah makan sakulek kanyang, jan minum saragui abih. Salah cando dipandang urang, buruk rupo dilihat urang. Nah, maksud dari petata petiti ini adalah kita tidak boleh makan terlalu banyak dan tidak boleh makan terlalu kenyang, karena di dalam agama kita juga diatur. Ya, kita sudahi makan kita dengan secukupnya saja, tidak boleh berlebihan, ya. Nah, sesuai dengan bunyi hadis Rasulullah ya, yaitu makanlah sabalun lapa, sudahilah sabalun kanyang, atau barantilah sabalun kanyang. Jadi di sana kita tidak boleh makan terlalu kenyang ya sayangnya. Kemudian arti dari petata petiti tadi itu, nah seperti usah makan sakulek kanyang. Jadi kalau kita makan itu jangan banyak-banyak dimasukin ke mulut kita. Kemudian kita juga jangan minum banyak-banyak ya. Karena ketika kita minum banyak-banyak maka perut kita akan cepat kenyang. Jadi adabnya ketika kita haus, minumlah sedikit demi sedikit dulu. Jangan sekali segelas penuh itu mau anak-anak minum semuanya airnya. Itu nanti mengakibatkan anak-anak teacher cepat kenyang. Kenyangnya dikarenakan minum air terlalu banyak ya. Nah, anak-anak teacher di adat kita Minangkabau, ketika kita makan bersama dengan orang tua kita, jangan lupa kebiasaan untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian mencuci tangan. Nah, dahulukan orang tua untuk mengambil makanan berupa nasi atau sambal ataupun sayur. Kita sebagai anak yang muda ya, kita tunggu. Nah, kita persilahkan dulu orang tua kita. Nah, kemudian ketika anak-anak teacher mengambil nasi, jangan langsung nasinya banyak-banyak ditaruh ke dalam piring. Sambalnya langsung 2 potong, sayurnya langsung banyak-banyak ya. Jangan seperti itu. Karena nanti anak-anak teacher ditakutkan itu mubazir. Ambil dulu nasinya secukupnya, sambalnya secukupnya. Ketika anak-anak teacher makan terasa kurang nasinya, boleh tambah sedikit. Ya, kemudian ketika mengambil sambal itu ambillah sambal atau sayur yang terdekat dari piring kita. Jangan kita sampai menjangkau makanan yang jauh dari kita. Kenapa? Karena nanti bisa saja
tangan kita bisa menyenggol piring yang lain, atau baju kita kalau kita memakai baju panjang seperti ini. Nah, ini nanti bisa menyentuh kuah gulai yang lain, sayur yang lain, atau sambal yang lain ya. Jadi jangkaulah makanan yang terdekat dari kita. Tetapi teacher, aku kepingin ayam goreng. Ayam goreng itu dekat mamaku. Nah, anak-anak teacher bisa minta tolong. Mama, tolong ambilkan aku ayam gorengnya, atau dekatkan piring ayam goreng itu ke aku, Mama. Kan bisa seperti itu ya sayangnya. Tidak harus menjangkau makanan atau sambal yang jauh. Nah, kemudian ketika anak-anak teacher makan itu, makannya tuh pelan-pelan saja, jangan dimasukin semuanya, takutnya nanti tercekik atau tersedak. Ya, kemudian ketika makan juga tidak boleh berbicara. Ya, tidak boleh juga mencapa. Mencapa itu seperti apa, Mencapa itu dia tidak berbicara, tetapi mulutnya bunyi-bunyi seperti ini. Nah, itu tidak sopan ya sayang ya. Itu tidak boleh. Kalau kita apalagi ada tamu atau kita makan di rumah orang ya. Jadi makannya yang tenang. Jangan sampai mengeluarkan suara. Ya, ada ngerti anak teacher nih? Ada ya? Nah, ketika kita selesai makan, ternyata kita duluan yang selesai nih. Papa kita belum selesai, nenek kita belum selesai, mama kita juga belum selesai. Anak-anak teacher tunggu sebentar ya. Jangan langsung mencuci tangannya. Kenapa gitu teacher? Ya, di adat kita bagi yang duluan selesai, dia harus menunggu agar sama-sama menyudahi makan dengan tamu atau orang yang ada semeja dengan kita ya. Jadi jangan, aku mau duluan aja. Ya, jangan seperti itu ya. Tunggu agak sebentar. Nanti ketika papa kita, mama kita, nenek kita, atau kakek kita, ketika mereka mencuci tangan, kita cuci juga tangan kita. Oke anak-anak teacher? Nah, di adat budaya kita Minangkabau, makan bersama itu ada dua macam. Yang pertama adalah makan bajamba, yang kedua adalah makan barapa. Nah, anak-anak teacher pasti pengen tahu ya, apa itu makan bajamba, apa itu makan barapa ya. Nah, teacher ada fotonya, silakan saksikan ya. Makan bajamba adalah makan cara tradisional di budaya Minangkabau. Kita makan satu piring sampai 6 orang. Piringnya besar. Di tengah-tengahnya ada lauk pauk, di pinggirnya ada nasi. Di antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak berbatas. Batasannya hanya sasaran suapnya, yakni tempat menyuap. Oke anak-anak teacher, jadi makan bajamba ini makannya di suatu wadah yang besar. Di sana sudah lengkap, ada nasi, ada sambalnya, ada lauk pauk dan sayurnya ya. Nah, kemudian orang yang memakannya mengelilingi tempat tersebut dan terdiri dari 5 atau 6 orang. Kemudian makan barapa. Makan barapa juga merupakan acara makan bersama di budaya Minangkabau, tetapi makannya dengan piring sendiri-sendiri ya. Makanannya atau sambalnya atau sayur-mayurnya dihidangkan di depan kita secara memanjang. Nah, ini biasanya di acara-acara adat ya sayang ya. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu tersebut mengambil nasi ke piring mereka sendiri dan mengambil sambalnya. Jadi tidak makan bersama dengan satu wadah yang seperti makan bajamba tadi ya. Anak-anak teacher, di budaya kita jika makan di hamparan, nah itu duduknya bagi laki-laki baselo, bagi perempuan itu basimpu. Nah, tetapi ketika kita makan bersama dengan keluarga, biasanya kita makan di meja makan. Nah, ada juga sebuah tradisi keluarga yang memakan makanannya dengan sendok.
Nah, tata cara memakan makanan dengan sendok itu juga ada caranya, yaitu sendok dipegang oleh tangan kanan, kemudian garpu dipegang oleh tangan kiri. Nah, ketika mengambil nasi, usahakan sendok tidak berbunyi ya, dan tidak bersentuhan dengan piring. Dan waktu makan, sendok dibawa ke mulut, jangan mulut yang mengejar sendok. Nah, jadi anak-anak teacher sudah tahu ya yang mana makan bajamba, yang mana makan barapa. Nah, yang perlu diingat anak-anak teacher ketika makan jangan berimah. Apa itu teacher berimah? Berimah itu ketika kita makan ada sisa-sisa nasi kita yang terbuang dari piring atau sambal kita. Itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalaupun sampai berimah anak-anak teacher bersihkan kembali ya, rimah-rimah tersebut dikumpulkan dan dibuang. Nah, anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran kita sampai di sini. Teacher Wiwi akan meninggalkan beberapa soal latihan untuk anak-anak teacher, yaitu di buku halaman 19 ini ya. Yang poin 1 itu anak-anak teacher langsung mengerjakannya di sini. Kemudian yang poin 2 di halaman berikutnya yaitu halaman 20. Nah, di poin 2 ini anak-anak teacher mengerjakannya di buku latihan ya. Disalin lagi soalnya kemudian dijawab. Oke anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran kita sampai di sini. Jika dalam penyampaian ada kesalahan dari Teacher Wiwi mohon maaf ya. Nah, mari kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.